Baik, bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Kemudian ini diistilahkan dengan taufik. Jadi taufik itu kalau kita ditanya apa maksud dengan taufik? Taufik adalah menciptakan kekuatan untuk melakukan ketaatan. Dan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, orang ini disebut dengan hamba yang muwaffaq. Ya, muwaffaq artinya orang ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, ya, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah taala kita kembali melanjutkan kitab yang sudah kita mulai, yaitu Al-Maqsidul Asna, yaitu sebuah kitab karangan salah satu masyayikh kita yang membahas tentang makna dari nama-nama Allah Ta'ala. Dan saya ingin ingatkan kembali bahwasanya orang yang di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang hafal Al-Asma Al-Husna, yang 99 serta faham maknanya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Baik. Di pertemuan sebelumnya, sampai mana sudah ya? Nah, pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan ke nomor di kitab 15, yaitu nama Allah Ta'ala yang ke-48, Al-Wadud. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, Al-Wadud di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Wadud. Makna Al-Wadud huwa alladhi yawaddu ibadahu as-salihin fayarda anhum wa yataqabbalu a'malahum. Qala ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Makna Al-Wadud huwa alladhi yawaddu ibadahu as-salihin. Maknanya adalah Allah Ta'ala yang meridai atau mencintai hamba-hambanya yang saleh. Fayarda anhum, maka Allah Ta'ala meridai mereka. Wa yataqabbalu a'malahum, dan Allah Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi
maha menyayangi. Ya, Al-Wadud dengan makna yang tadi ya. Al-Wadud ataupun Al-Wud ya. Al-Wuddu atau yawaddu itu maknanya yuhib. Ya. Kalau kita ambil masdarnya, jadinya nanti apa? Al-Wuddu maknanya apa? Al-Mahabbah. Ya. Ya. Al-Mahabbah ya, kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia itu kan mencintai. Dan para ulama al-Asy'ariyah, ya al-Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, menafsiri al-mahabbah itu dengan apa? Iradatul in'am, yaitu Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala berkehendak untuk memberinya kenikmatan. Nah, itu dia. Jadi al-mahabbah itu ya, dalam pendapat al-Asy'ariyah itu kembali kepada apa? Kembali kepada iradah. Raji'atun ilal iradah. Kembali kepada sifat Allah Ta'ala al-iradah. Ya, dengan makna apa? Iradatul in'am. Ya, Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan kenikmatan kepada orang tersebut. Ya. Itu makna al-wadud. Yang ke-49 yang berikutnya adalah al-majid. Maknanya huwal wasi'ul karam. Ya, makna dari al-majid ya Allah Ta'ala maha dermawan, sangat luas kedermawanannya. Al-alil qadri, ya Allah Ta'ala maha tinggi derajatnya. Qala ta'ala innahu hamidum majid. Sungguhnya Allah Ta'ala ya, maha terpuji dan juga maha luas kedermawanannya. Ya, atau juga maha tinggi derajatnya. Allah. Jadi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya itu sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Ya, kalau kita lihat ya, kenikmatan saja, kenikmatan mata saja. Jadi kenikmatan yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, coba seandainya kita ini tidak bisa melihat, ya, betapa sulitnya kita menghadapi kehidupan ini. Ya, kemana-mana harus ada yang nuntun. Ya, kemana-mana harus ada yang jaga. Kalau jalan sendiri dan tidak hafal tidak hafal tempatnya, itu akan terperosok. Ya. Contohnya nikmat pendengaran. Ya, dengan nikmat pendengaran ini, subhanallah, ya kita bisa ya mendengar, kita bisa belajar. Ya, belajar dengan cara mendengarkan seperti ini. Ya. Dengan seperti ini, ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini ya sangat besar sekali. Oleh karena itu maka hendaknya kita di sini pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya,
paling tidak ya kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan syukur yang wajib. Itu minimal itu. Ya. Kita sudah tahu semua, artinya kita itu tidak menggunakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam kemaksiatan. Ya, telinga kita ya jangan digunakan untuk mendengarkan ghibah. Ya, kalau ada orang di sekitar kita, yang di dekat kita, yang di dekat kita itu melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, ya jangan didengarkan. Artinya apa? Dinasihati, gitu kan? Dialihkan pembicaraannya tentang hal-hal yang lain yang sekiranya tidak mengandung maksiat. Ya, kalau ya tetap masih jalan, ya jangan duduk di situ. Ya, tetap masih dinasihatin, jangan ngomong tentang ghibah, habis itu masih ngomong tentang ghibah. Masih berbicara tentang keburukan orang lain. Maka yang seperti ini ya jangan ikut nimbrung. Nah, ini ada orang bicara tentang keburukan orang lain, ikut gatel. Ikut gatel, telinganya mau dengerin, ikut gatel, lidahnya mau ngikut. Ya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kemudian juga ya mata, diberikan nikmat mata oleh Allah Ta'ala. Ya disyukuri dengan apa? Tidak menggunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Ya. Ini mata digunakan untuk melihat aurat orang lain. Habis itu kalau dilarang bilangnya cuci mata gimana? Itu ngotorin mata itu namanya itu. Itu ngotorin mata namanya. Bahkan itu juga ngotor ya. Turun ke dari mata juga turun ke hati. Ya, pandangan itu sebagai ulama mengistilahkan begini. Pandangan itu bagaikan panahnya iblis. Ya, itu bagaikan panahnya iblis pandangan itu. Ya, maksudnya pandangan yang haram ya jelas ya. Kalau sudah lihat kayak gitu yang diharamkan, nah itu akan turun kepada hati. Semakin gelap hati kita, semakin melihat yang haram, semakin gelap hati kita, terus seperti itu. Kalau hati sudah rusak, itu parah. Ya, parah itu akan sangat mempengaruhi kepada anggota tubuh yang lain. Karena hati itu merupakan amirul jawarih. Ya, amirul jawarih. Yaitu yang memerintah terhadap anggota tubuh yang lain. Ya, kalau hatinya sudah gelap, hatinya sudah kotor, hatinya sudah tidak benar, nah sudah anggota tubuh yang lain yang tidak benar. Makanya dalam sebuah hadis itu yang sering kita dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingat, di hati itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila hati itu segumpal daging ini benar, maka semua badannya juga akan ikut benar. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau seumpamanya hatinya itu sudah rusak atau segumpal daging itu rusak, maka semua badannya akan ikut rusak. Ala wahya al-qalbu. Ingat bahwa segumpal daging itu adalah hati. Makanya ya jaga itu hati. Jadi, kemudian yang nama berikutnya adalah al-ba'its. Huwa alladhi yab'atsul khalqa ba'dal maut.
Makna al-ba'its adalah Allah Ta'ala yang membangkitkan makhluknya setelah mereka meninggal. Wa yajma'uhum liyaumil la raiba fih, dan Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan di situ. Ini makna al-ba'its. Ya, dan di antara yang wajib kita yakini dan kita imani seyakin-yakinnya dan tidak boleh meragukannya, ya adanya hari kebangkitan. Makanya ya, ketika seorang hamba itu meninggal itu apa definisinya? Kalau kita ditanya meninggal, si A meninggal, fulan meninggal, apa definisi mati itu? Meninggal ataupun mati ataupun al-maut dalam bahasa Arab itu adalah mufaraqatur ruhi lil jasad, yaitu berpisahnya roh dari jasad. Ya, berpisahnya roh dari jasad. Ketika seorang hamba meninggal, ya kan, kemudian ia dimasukkan ke dalam kuburan, nanti rohnya akan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Ya, ini kita tahu, yang kita pelajari, dan ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ketika kita, ya, kalau kita bayangkan tentang diri kita sendiri, ya, ketika dimasukkan ke alam kubur, kita dipendam, itu roh akan dikembalikan kepada kita seperti sedia kala. Artinya apa? Artinya dalam kubur kita itu akan merasakan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Ya, saat ini kita dipukul sakit ya dalam kubur, kita akan seorang ya, semoga kita diselamatkan di alam kubur. Seseorang ketika dipukul di alam kubur, siksa dalam kubur, dia juga akan merasakan kesakitan. Bahkan apa namanya? Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika mayit itu ditaruh di dalam kubur, kemudian orang-orang yang mengantarnya itu mulai beranjak pulang, yang di kubur ini mendengar suara langkah kaki orang yang suara langkah kaki orang yang mengantarnya tadi ketika mereka pulang. Dengar itu. Itu dengar suara kaki. Subhanallah. Dan di alam kubur itu kalau kita lihat dari mata kepala kita, bayangkan coba dimasukkan ke dalam kubur yang sempitnya seperti itu. Habis itu tanah dipendam lagi, ditutup dengan tanah, ya batu dulu atau kayu gitu kan. Setelah itu dipendam dengan tanah. Setelah itu dikembalikan roh kepada kita. Betapa gelapnya itu dan kita ya merasakan seperti ketika kita di dunia. Betapa gelapnya itu, sempit, kemudian ditutup, tidak ada celah di situ. Betapa gelapnya itu kuburan. Betapa gelapnya itu. Allah.
Dan seseorang itu akan merasakan dalam kubur itu seperti halnya di dunia. Coba kita ya, enggak usah jauh-jauh. Di rumah kita, Allah, seandainya lampunya mati, malam hari, lampu mati, tidak ada cahaya HP, tidak ada sinter, gelap gulita di dalam rumah kita sendirian. Rumah kita ini yang biasa sudah kita tempatin tiap hari. Ya gelap, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada teman, sendirian. Gimana rasanya kita dalam rumah itu? Betah nggak kita dalam rumah itu? Nggak betah kita. Nah, ini rumah yang begitu, yang istilahnya ya lebar lah. Dibanding dengan kuburan ya jauh lebih luas rumah kita. Nggak betah kita. Ya, apalagi kemudian di alam kubur, Allah. Jika orang itu tidak beruntung, maka kuburannya akan gelap, gulita, tidak ada cahayanya sama sekali. Bahkan jika orang itu tidak beruntung dan celaka, nanti akan dihimpit oleh kuburan itu sehingga tulang rusuknya masuk ke yang kiri, masuk ke tulang rusuknya yang kanan. Coba bayangkan itu. Jadi makanya di sini apa namanya cahaya itu, kuburan itu akan menjadi terang dengan amalan baik kita, amal baik seseorang. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, ya, kuburnya akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala 70 hasta, 70 hasta. Sebagian lagi diperluas kuburannya oleh Allah taala seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Di mana sampai mana pandangan seseorang itu. Maka kuburannya itu luas seperti itu, subhanallah. Nah, ada cahaya Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada kuburannya dengan cahaya yang serupa dengan sinar rembulan ataupun cahaya rembulan di malam purnama. Betapa indahnya itu. Betapa indahnya, betapa senangnya orang yang mendapatkan kenikmatan seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang celaka, betapa sedihnya. Kuburannya gelap gulita, ya, siksa sana sini, dihimpit oleh tanah. Allah. Ya, semoga kita semuanya diselamatkan dari hal itu. Nah, nanti ya orang yang di alam kubur itu biasanya itu akan hancur jasadnya. Kan biasanya begitu. Jasadnya itu akan hancur. Ya kecuali para nabi, jelas para nabi itu ya, jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Berarti orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, nah mereka jasadnya akan utuh. Ya, kemudian juga sebagian orang soleh yang jasadnya mereka akan utuh. Ya, sebagian ya orang soleh, sebagian orang wali berdasarkan ya kejadian yang nyata gitu ya, kejadian nyata. Sebagian dari mereka itu jasadnya tidak hancur, kayak gitu ya. Ketika jasad seseorang itu hancur, ya, maka ada satu tulang ajbuz zanab di tubuh manusia, kecil sekali bentuknya, sangat kecil sekali bentuknya. Itu tidak akan hancur. Tidak akan hancur. Kecil sekali bentuknya, kayak biji-bijian. Kecil sekali. Kalau ini tidak akan hancur. Ya, walaupun tulang yang dagingnya sudah habis, kemakan tanah, kemudian tulang-tulangnya yang lain juga habis kemakan tanah.
maka tulang yang kecil ini yang disebut dengan ajibud dzanab itu tidak akan hancur. Itu tidak akan hancur. Itu akan tetap utuh seperti sedia kala. Nah, nanti dari apa namanya? Dari tulang kecil ini seorang hamba akan kembali dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ya, akan dikembalikan lagi jasadnya seperti sedia kala. Setelah itu, ya hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dan serta mengumpulkan mereka nanti ke padang mahsyar. Ya, akan dikumpulkan nanti ke padang mahsyar. Dan pada hari itu di padang mahsyar itu nanti keadaannya itu sangat dahsyat sekali. Ya, keadaan di padang mahsyar itu sangat dahsyat sekali. Mataharinya yang mendekat gitu ya. Kita subhanallah, kita ini sekarang ya kalau kita mikir sekarang ini. Kalau di siang hari gitu kan, ketika matahari sedang panas-panasnya, kita keluar rumah berjalan kaki di jalan semuanya ya. Kita enggak kuat itu. Enggak kuat kita. Ya, kadang dari saking enggak kuatnya gitu ya. Kayak kita mau goyah gitu ya. Kayak mau roboh. Dari saking panasnya kita enggak kuat. Kayak nafas kita ngos-ngosan. Kita sampai mau roboh. Kadang kita begitu. Bahkan ya tidak jarang ketika orang itu kena panas matahari dan tidak kuat, ya maksudnya mungkin badannya lagi lemah gitu kan. Dari sekian triknya itu orang bisa pingsan itu, dan itu banyak kejadian. Ya, subhanallah. Padahal apa? Padahal mataharinya itu sangat jauh sekali, iya toh? Ya jauh sekali di sana. Allah. Apalagi nanti di padang mahsyar yang mataharinya sangat dekat sekali dengan kita semuanya. Makanya hari itu adalah hari yang sangat hari yang sangat menakutkan sekali. Ini makanya disebut dengan apa? Ahwal yaumil qiyamah. Hal-hal yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Sebagian malaikat nanti sebagian dari malaikat itu akan menarik sebagian dari neraka. Ya, digeret oleh malaikat dengan rantai juzuk atau sebagian kecil dari neraka. Wah, orang-orang kafir ketika itu udah keputus-putus hatinya itu. Jadi intinya apa? Jadi pada hari kiamat itu ya sangat menakutkan sekali. Oleh karena itu, maka hendaknya bagi kita semuanya ini, kita semuanya tanpa terkecuali siapapun itu, hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu semua. Ya, untuk menghadapi itu semua. Itu kita perlu persiapan. Ya, persiapan untuk menghadapi hari kekekalan. Ya, kita nanti semuanya akan kekal. Ya, semuanya akan kekal, tidak akan ada kematian. Kita tidak akan mati lagi. Kalau kita sudah meninggal dan nanti dibangkitkan kembali, habis itu tidak akan mati lagi kita. Tidak akan mati lagi, udah kekal. Selamanya akan hidup. Selamanya akan hidup. Ya, cuma seseorang nanti itu gimana?
Ya, ada kalanya dalam kenikmatan, ya, maka dia akan bahagia. Dan ada kalanya dia akan berada dalam siksa dan dia akan sedih. Ya. Dan ada kalanya, ya, isinya ada kalanya seseorang itu gini nanti, ya kalau nggak ke surga ya ke neraka. Tidak ada tempat ketiga itu. Kalau tidak surga neraka, kalau nggak ke neraka ya surga. Udah itu pilihannya. Itu tempatnya. Makanya orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, kata Rasulullah, orang yang gimana? Orang yang memerangi hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk ini semua. Ya, untuk ini semua. Untuk kehidupan setelah meninggal. Ya, untuk kehidupan di akhirat nanti. Dengan keadaannya yang begitu dahsyat seperti itu tadi. Jadi itu sesuai dengan amalan masing-masing. Ya, kalau orang tadi ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, maka orang sampingnya tidak akan terkena keringatnya. Sesuai dengan amalan masing-masing. Itu disebutkan oleh Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengajak untuk kepada yang diharamkan, dia tidak mau. Hawa nafsunya mengajak kepada hal yang dilarang, dia enggak mau. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan amalan untuk menghadapi kehidupan setelah ia meninggal. Jangan tertipu dengan umur. Ini banyak orang sekarang itu, ya enggak sekarang aja sih, ini sebelumnya. Banyak orang-orang yang tertipu dengan umur. Maksud saya tertipu dengan umur itu gimana? Maksudnya apa? Ketika dia melakukan kemaksiatan, dia itu tidak langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Ketika dia terjatuh dalam hal yang haram, dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, malah apa? Kalau disuruh tobat, ya nantilah insya Allah kalau sudah umur 60 tahun. Ya, nanti baru saya tobat. Umur 70 tahun nanti baru saya tobat. Benar saya. Wah, bilang gitu kan ya. Benar saya akan tobat. Pokoknya kalau udah 60 tahun dah saya insaf. Nah, gitu. Enggak mau macam-macam lagi. 60 tahun nanti saya akan tobat. Beneran saya akan tobat. Nanti aja. Sekarang ya masih muda, masih umur 20 tahun, umur 30 tahun. Saya ini puas-puasin dulu. Emangnya siapa yang tahu kita itu akan umur 70 tahun? Ya. Memang siapa yang tahu bahwa kita ini akan umur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita tidak tahu setelah 1 menit ini kita tidak tahu. Setelah 1 menit ini apa yang akan terjadi pada kita tidak tahu. Kematian itu datang pada kita tanpa pamit. Tanpa pamit. Udah tiba waktunya, udah mati udah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba, tidak bisa mereka akan memajukan dan juga tidak akan bisa mereka itu mengakhirkannya. Ya, betul banyak coba orang ya. Udah mikir di sini aja. Di alam nyata aja. Maksudnya nggak usah jauh-jauh. Teman-teman kita, betapa banyak dari teman-teman kita yang sudah meninggal dan mereka jauh lebih muda dari kita. Teman kita jauh lebih muda dari kita meninggal dunia sebelum kita. Teman-teman kita yang setara dengan kita umurnya, betapa banyak yang sudah meninggal. Subhanallah. Ya gitu. Ya, teman saya itu, teman sekelas saya di Lebanon, satu kelas.
beliau sudah pulang, misalnya juga sudah ngajar-ngajar di negaranya. Itu subhanallah, tidak ada yang nyangka, tidak sakit orangnya, sehat-sehat biasa, sehat-sehat saja. Habis itu ngajar. Katanya apa, dia bilang kepada teman saya yang satu lagi, saya capek mau istirahat dulu. Katanya gitu. Habis itu istirahat, habis itu tidak bangun. Istirahat dan tidak bangun. Ya, berarti ya subhanallah. Ya begitu. Ini maksudnya kematian itu seperti itu. Ya, terkadang orang kayak gitu, wah masih muda, jangan tertipu dengan umur. Memangnya kita itu tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Makanya para ulama bilang gimana? Oh, kematian itu bagaikan pedang yang sudah terhunus di leher kita. Kita tidak tahu kapan pedang ini akan memutus leher kita. Allah. Ya itu ini makna al-ba'its ya, Allah Ta'ala yang membangkitkan makhluknya setelah meninggal dan mengumpulkan mereka kepada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, hari kiamat, hari pembalasan. Nama yang ke-51 Asy-Syahid. Asy-Syahid maknanya huwallazi la yaghibu an ilmihi syai'. Qala ta'ala innallaha ala kulli syai'in syahid. Huwallazi la yaghibu an ilmihi syai'un. Makna syahid itu adalah Allah Ta'ala yang tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyaksikan, artinya tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Allah Ta'ala ya mengetahui jumlah bintang yang ada di langit, mengetahui jumlah pasir yang ada di lautan, mengetahui jumlah daun yang berjatuhan, mengetahui jumlah ombak di lautan. Ya, jadi mengetahui langkah kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di malam gelap gulita yang tidak ada pencahayaan sama sekali. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu yang mengetahui segala sesuatu dan tidak ada apapun yang samar bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang sesuatu yang samar bagi Allah Ta'ala, itu ya tidak ada. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui ya, gerak-gerik kita. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui gerak-gerik kita. Jadi Allah Ta'ala itu ya maha mengetahui gerak-gerik kita. Tidak ada sesuatu pun yang samar dari Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui, ya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, di tempat segelap apapun kita, itu Allah Ta'ala mengetahui kita semuanya. Makanya walaupun kita seumpama lah ya, biasanya seseorang itu terpancing untuk melakukan kemaksiatan. Kapan itu? Ya, ketika dia sendirian. Ya, ketika dia sendirian itu terpancing atau apalagi berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya.
itu akan terpancing untuk melakukan perbuatan maksiat. Makanya kita itu diajarkan, ya kita diajarkan dalam Islam dan dilarang gitu ya untuk apa, berdua-duaan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Karena yang menjadi orang ketiganya nanti itu setan. Setan itu akan mempengaruhi. Dikit demi sedikit. Dikit demi sedikit. Dua-duaan, disuruh dua-duaan, habis itu disuruh apa namanya, mungkin ya pegang dulu, seterusnya sampai terjatuh dalam perbuatan zina. Jadi intinya mana syahid ya, bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang sama ya. Kalau kita hadirkan terus dalam hati kita, ya insya Allah Ta'ala kita itu akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Setiap nafsu kita mengajak kita pada hal yang haram, ya kita katakan apa? Kita katakan Allah melihatku, Allahu yarani, Allah mengetahuiku. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, persilakan. Ya, dan ketika kita bilang ilmu Allah ya, sebagai yang biasa sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa ilmu Allah Ta'ala itu tidak bertambah, gitu. Ya, tidak berkurang, tidak berkembang, tidak berubah. Ilmu Allah Ta'ala azali tanpa permulaan, ilmu Ta'ala abadi tanpa akhiran. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, jadi itu makna syahid, ya, bahwasanya Allah Ta'ala ya, la yaghibu an ilmihi syai'. Baik. Jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Terlebih dahulu, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa sanallahu alaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.